Halo Sobat Kreatif, balik lagi sama gue Agis di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Di sini gue kedatangan Sobat Degradian nih teman-teman. Boleh kita langsung sambut. Halo abang-abang, kakak-kakak, apa kabar? Halo, baik. Ya, alhamdulillah mantap. Langsung perkenalan aja kali ya abang-abang, kakak-kakak. Ya, boleh. Ya. Halo, gue Fitro dari Desain Grafis semester 5, kelas 5D. Perkenalkan, nama gue Herdian Lorem Ipsum. Gue dari semester 5 juga. Gue DG. Oke. Abang-abang lagi sama kakak lagi sibuk apa nih sekarang? Sibuk apa tuh? Sibuk podcast. Podcast juga termasuk dalam sebuah kesibukan kita juga sehari. Bener sih, tapi sebelum datang ke podcast ini pasti ada kesibukan lain dong. Kesibukannya ya seperti biasa, kuliah hahihi, nongkrong. Iya. Freelance. Kalau misalnya ada yang mau desain atau digambarin gitu. Iya, kalau gue nggak beda jauh lah sama Fitro. Apa gue jangan-jangan lu ya? Enggak gitu. Enggak ya, kurang. Beda. Sorry. Aduh. Mural sih gue kadang ada yang minta buat kayak kafenya atau ya kebanyakan di kafe sih buat kalau mural. Isi waktu luang juga ya bang ya. Sekalian hobi juga kan, itu emang gue banget gitu kayak Muhammad terus M Herdian Saputra itu tepatnya mural Herdian Saputra sebenarnya. Sebenarnya M-nya itu bukan mural tapi mural. Oke. Masuk tuh. Oke. Masuk bener. Tapi BTW bang, selama pandemi ini kan yang kita tahu pembelajaran tuh dari jarak jauh semua tuh. Gimana sih lingkup belajar dari desain grafis untuk nanganin pembelajaran dari jarak jauh ini sendiri? Gimana tuh kalau dulu? Sebenarnya ya kurang sih. Cuma kalau soal online gini tuh ya balik lagi ke kita sendiri sih. Kita harus ngulik sendiri, karena kayak dosen juga sebenarnya tuh cuma sebagai yang ngebimbing kita. Tapi kalau untuk skill atau apa atau yang lainnya lagi juga balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Kayak kemauan. Kalau dari gue sih, kalau buat desain grafis kan sebenarnya fleksibel ya, bisa ngerjain di mana aja. Cuman yang kurang tuh kayak intensitas lu ketemu sama temen, kayak sosial lu kurang gitu. Ibaratnya kalau desain grafis yang diperluin kan ya mungkin kalau di industri kreatif nggak industri kreatif doang, maksudnya selama kita hidup susah kan kalau nggak ketemu orang. Itu ibaratnya juga kayak nyari referensi gitu. Kalau lu ketemu sama orang, itu sih yang kurang paling kalau buat desain grafis ya. Bukan buat desain grafis sih, kayak buat semuanya ya. Iya, karena kita makhluk sosial juga nggak sih? Betul, kayak paham lah tuh maksudnya. Iya, ngerti banget sih ya. Paling ngerti deh. Iya gitu, kurang lebih. Tapi kalau dari gambaran abang-abang kan udah semester 5 nih sama kakak juga. Udah kegambar gak sih dari sekarang ke depannya itu mau jadi apa, mau gimana, mau ngapain? Itu sih. Gue ya, kalau gue dulu pertama masuk desain tuh awalnya karena suka gambar kan, lebih ke ilustrasi bukan desain gitu kan. Nah ternyata pas gue masuk desain grafis lebih banyak kayak desain, kayak lebih ke branding gitu-gitu. Terus ya desain bikin packaging gitu deh. Sedangkan gue tuh taunya kayak cuma ilustrasi gitu kan. Dari situ juga akhirnya belajar lagi juga. Jadi gue sebenarnya lebih ke ilustrasi sih. Ilustrator. Kayak kalau gue fleksibel sih. Hobi gue mungkin di ilustrasi, cuman gue nggak terlalu jago banget nih kayak mbak yang di sebelah. Oke, merendah untuk meroket nih. Atau gimana? Gue juga ngeliat sih, gue ngeliat dari. Ntar kita bisa lihat lah. Oke. Kayak gitu sih paling. Tapi kalau misalkan di desain grafis sendiri, dia prospek kerjanya gimana sih? Entah bisa cuma jadi desain grafis biasa, ngedesain aja atau gimana sih? Ini mau yang jawab apa gue yang jawab? Sebenarnya kalau prospek kerja desain grafis itu kan ada tingkatannya, kayak ada sebelum lu masuk. Kalau di dunia kerja tuh ada desain grafis junior desain grafis, terus ada senior desain grafis. Terus ada art director sama creative director juga. Itu sih kalau buat tingkatannya. Gua kebayangnya ya mungkin gua tetap bakalan pengen langsung kerja di desain grafis. Ya paling tetap tingkatannya tetap di junior graphic design dulu sih paling. Soalnya bertahap gitu buat kesananya. Tapi juga desain grafis tuh prospek kerjanya juga nggak. Kalau orang bisa kayak apa tuh, kayak kreatif direktur atau apa gitu.
Kalau nggak digas. orang awam mungkin ngelihat desain grafis tuh cuma bikin spanduk. Iya. Dulu ya, mungkin dulu kayak Gua gitu kalau- orientasinya ya. Kalau ketemu orang nih, misalnya kayak orang yang nggak tahu desain grafis, kayak ditanya, lu kuliah apa? Kuliah desain grafis. Oh, berarti nanti lu kerja di ini ya, percetakan, Snappy gitu. Orang awam tuh taunya kayak desain grafis tuh kayak, taunya kayak kerjanya cuma di percetakan Snappy. Sebatas itu aja, padahal gila cakupannya gue luas. ngampus 3 tahun, masa gue kerjanya cuma ya, tapi nggak bukan berarti gue merendahkan, cuma kan maksudnya kan orangnya Kadang kan orang cuma ngeliat cover taunya, aja kan, taunya Betul. gitu aja kan. Benar sih. Kita juga nggak bisa nyalain mereka karena ngeliat. Banyak sih mikir kayak gitu juga. Oke, tapi setelah abang sama kakak kuliah selama di semester 5 ini tuh udah hal kreatif apa yang kakak sama abang udah pernah buat dan udah di tahapan apa sih? Hal kreatif yang pernah gue coba ya, kayak dulu semester 1 gue pernah nggak tidur 2 hari buat ngerjain Nirmana. Itu udah suatu Kreatif hal, ya? Iya, yang gue patut buat gue apresiasi. Appreciate ya, bener. Apa tuh kalau lu terus? gue sama sih paling ya itu kayak desain sampai nggak tidur dan kayak Enggak sih, kalau itu bercandanya, maksudnya kalau buat apa ya, buat dalam studi gitu. Gue banyak portonya juga dari hasil tugas yang dosen kasih. Itu kan bakalan dicantumin lagi jadi portofolio lu buat kerja nanti. Jadi semua tugas yang udah gue kerjain itu ibaratnya kayak daminya aja gitu. Kayak gue bikin kayak ibaratnya kayak gue bikin perusahaan sendiri gitu. Lu ngebuat logonya nanti kayak gimana, aturan logonya kayak gimana, apa sih GSM, grafik standar manualnya itu. Ya itu yang bakalan nanti orang-orang yang nge-hire gue nih tahu gitu. Oh, ini hasil kerja gue kayak gini, kayak gitu sih. Sama ya, masih sama. Tapi ngomongin tentang itu karena gue juga dari jurusan desain juga, emang Nirmana salah satu hal yang udah jadi harus punya bakat untuk begadang sih. Pernah gue juga ngerasain Nirmana apa transform itu sulit Ya, banget. emang kalau buat masalah Nirmana ya, masalah nggak sih itu? Enggak Masalah sih. sebenarnya sih masalah buat orang yang ya harus niat sih, sebenarnya itu balik lagi ke niat sih. Iya, karena menurut gua Nirmana itu adalah sebuah pintu gerbang gitu. Kalau lu nggak bisa ngelewatin hal tersebut, lu nggak bakalan pantas cuy buat semester berikutnya. Gila. Enggak juga sih, enggak. Gue merasa ada benernya juga sih kalau emang nggak dari Nirmana ntar kedepannya bakal bingung sih. Soalnya kan time management lu diatur di situ, terus komposisi warna lu juga di berarti situ. dasarnya lah. Iya, bener juga sih. Tapi abang-abang sama kakak-kakak punya karya sendiri kan di sini. Kalau dari kakak sendiri, karya yang paling kakak banggain sampai sekarang tuh apa sih? Yang pernah kakak buat? Karya belum lama ini sih gue bikin hoarding board buat launchingnya Ion Tanjung Barat gitu. Sama gue juga, waktu itu juga pernah bikin buat apa ya, backgroundnya launching ini Realme kalau nggak salah. Iya, Realme. Mungkin bisa kita tampilin di sini kali ya. Mana tuh? Dari punya Kak Fitro. Iya. Ya itu prosesnya. Oke, tunggu dulu. Nah, ini dia. Bisa kakak jabarin nggak sih Kak ini? Ada Residential Pakai bahasa Inggris ya. Oke. Ini mungkin kayak intermezzo, perkenalan sedikit kali ya. Boleh. Ini nama gue Fitra Maria Jasmine, a girl who accidentally telephone his interest in the world of illustration. Jadi kayak gue tuh menemukan menemukan kesukaan gue di ilustrasi sama desain grafis. Tapi di sini nggak, lu nggak pakai kacamata ya, Bro? Tapi oke. Oh ya, terus lanjut. Iya, Sorry. ke distract nih. Ini tipe nih, Bro, knowledge. Oh iya, itu sorry. Oh ya. Iya. Enggak. Sorry. Lanjut. Aduh. Terus ya gue suka hal baru gitu. Nah ini salah satu citi infografis yang gue
bikin juga ini matkulnya Mas Augie. Anjir niat juga loh ya. Ini bikinnya gimana nih Kak? Gue sendiri kan orang awam ya. Gimana? Gue nggak tahu nih bisa sampai kayak kelihatan apa ya? Perspektif kayak. Isometrik kan. Isometrik. Gue takut salah ngomong sih itu. Gue pertama nyari inspirasi dulu sih di Pinterest. Referensi. Terus ya gue bikin storyboard mood boardnya, terus enggak sampai mood juga sih. mind mappingnya. Ini langsung kepikiran aja kayak warnanya juga gue pikirin juga kayak biru. Iya warnanya sih enak dilihat. Lebih nyari warna eye catching aja sih kayak lebih berwarna colorful gitu. Benar. Terus ini prosesnya kreatif jadi kayak dia for opening plan buat opening Ion Tanjung Barat itu kan kayak launching baru, cabang baru di Tanjung Barat. Nah ini gue sketsanya gitu sih, ya sebelum jadi, coloringnya. Ya belum masih lahir. Tapi gue tadi tertarik tuh ngeliat tadi sebelum itu ada botol, ada galon. Itu benar-benar mau menggambarkan. Ini ada temanya sih. Ada temanya. Ya temanya apa tuh? Ada penjelasan juga. Ada penjelasan. Nah ini desain temanya kayak dia tuh ngambil tema dari SDGs gitu kayak Global Goals and kayak dia salah satu untuk apa sih yang lupa gue sumpah. Apa tuh? Gue juga lupa ya. Apa sih kayak jaga bumi, safeguard. Ya intinya tuh safeguard. Gue lupa. Nah, gue kedapetan tema tuh yang no plastic on sea report habitat kan. Di ukuran 15,80 meter ya. Enggak itu. Ya, 15 meter. Meter ya. 15 kali 3,5 meter. Ya itu. Terus ini warna ininya color palet pakai. Gue bikin ini kan laut-laut gitu. Wow. Nah, gue tuh di sini lebih mau ngeliatin apa ya kayak kehidupan di bawah laut gitu loh. Kehidupan di bawah laut. Nah, di sini gue gambar ikannya tuh beda. Bukan kayak ikan biasa, tapi kayak ikannya gue bikin jadi kayak kaleng-kaleng sama ikan, terus ada galon. Ada tuh kuda laut yang keikat tali gitu, terus sama ada ikan yang pakai galon itu kayak buat galon itu ibaratkan kayak buat dia nafas karena air bersih, karena ini gue mau memperlihatkan kayak lautan itu lebih kayak nge-aware buang sampah jangan buang plastik ya, sampah ya ke laut. Nah ini kudanil, nggak ada kudanil. Hasil akhirnya. Ya hasilnya kayak sebelum di atas itu sebelum gue kasih tekstur sih. Yang di bawah itu gue tambahin kayak apa ya, kayaknya kurang kalau cuma kayak ikan bentuknya kaleng-kaleng doang. Gue tambahin lagi kayak plastik, ada sedotan, terus sampah masker gitu yang dibuang ke laut gitu. Terus gue tambahin lagi Aquaman nggak ada di sini. Visual tuh orang. Kayak Aquaman nggak ada sih, ya nggak ada. Aquaman-nya lagi di. Oh iya. Ada aja ya. Juga distrik lagi. Terus gue tambahin visual kayak ada apa tuh penyelam gitu, kayak baju astronot. Ya gue tertarik banget sih. Ini bikinnya pakai aplikasi apa tuh Kak? Pakai Photoshop. Teksturnya, gue ngerasa kayak teksturnya ini banget sih. Pakai brush itu sih gue blend kalau untuk gambar warna biru. Tapi ini lu belajar sendiri apa gimana tuh? Maksudnya buat bikin ini sih teksturnya semua segala macem. Ya otodidak semuanya sih, belajar sendiri. Sama yang lihat dari ya YouTube atau nge-follow referensi IG gitu kan kayak gitu. Ada contoh-contohnya gitu. Gue lebih kayak mau ngasih lihat ini aja sih, kayak menyedarkan gitu. Jadi kayak ilustrasi gue tuh ada artinya gitu, nggak cuma kayak sama mau ngasih lihat ya gini nih kehidupan di bawah laut gitu. Nggak cuma sekedar ini kehidupan bawah laut, tapi ada hal lain lagi. Iya gitu maksudnya. Nah ini hasil jadinya di sana di Ion. Yang mau lihat masih ada di Ion Tanjung Barat di lantai 5 di lorong lantai 5, sama ada di lantai 3 punya gue. Bisa sih. Seperti itu. Itu pengerjaan waktunya berapa lama tuh Kak? Kayaknya nggak sampai seminggu deh. Nggak sampai seminggu. Kan 3 hari apa 4 hari gitu. Soal itu kan juga lagi mepet banget. Sama tugas-tugas gitu.
Benar. Nah, ini kita bisa lihat karya Bang Oh ya, Herdi juga nih. Ini Ini bisa dijelasin nih karya-karyanya Bisa dari bisa, portofolio ini. Ini kalau Emang semuanya pakai bahasa Inggris ya? gue sosokan aja sih. Oh gitu. Kelihatan keren aja kalau gue bisa gitu. Biar kayak Jaksel ya. Which is Jakarta orang. Jujurly. Ini next aja next nggak apa-apa. Ini juga next nih, nggak apa-apa di next. Nggak mau dijelasin aja gitu, lahir di mana. Biasa lah. Semua orang udah tahu ya. Enggak juga sih. Ya gue kebetulan membelah diri gue, nggak dilahirkan. Geser aja geser. Next. Gue harus ngeliat muka gue sendiri. Oke. Dia juga di next aja gak apa-apa. Iya ini di next aja. Nggak mau dijelasin skill-skill itu. Nggak mau dijelasin punya skill ini, gue punya ini. Gue kalau buat skill paling buat manual paling di ini sih ya kayak manual gambar gitu, tulis tipografi, kaligrafi, terus mural. Iya itu sih kalau buat skill gue secara manual ya. Kalau buat skill digital ya kayak graphic design pada umumnya. Cuman gue fokus di graphic design. Kalau buat video gue masih belum terlalu pro banget gitu. Oke. Ya kalau language nih sebenarnya biasa. Next saya lah ya orang pasti tahu lah. Kalau ini tugas mata kuliah yang tadi gue bilang tuh tugas mata kuliah kan ibaratnya tuh kayak dari dosen nih ngasih briefing. Itu buat lu jadi buat lu supaya nanti jadi portofolio nanti pas lu udah di masanya gitu. Buat lu nyerahin portofolio itu. Nih tugas Mas Ardi ini waktu buat bikin ini ya kalau nggak salah branding makanan sama minuman tentang hal ya yang dari asal. Ini kan kebetulan gua kota Depok. Ini logo dari Blimbing sih sebenarnya. Coba lu paham gak ini kenapa? Ini lu langsung ngeliat kalau ini dari Blimbing apa enggak? Gua ngeliatnya kayak pohon kelapa gitu sih, daun pohon kelapa. Oke, berarti my bad kalau gua nggak apa-apa sih. Berarti kalau kayak gitu gua kurang yang mungkin mengeksplor ya kalau buat orang langsung tahu kalau itu dari Blimbing. Sebenarnya ini memvisualkan dari sebuah bentuk dari seratnya, jadi gue yang gue ambil. Kalau bentuk bintang kan kayak udah biasa lah ya. Iya, jadi gue agak disuruh gila dikit sebenarnya sama dosen dia. Blimbing. Mungkin gue masih kurang paham sih. Apa-apa. Di mana ya? Iya makanya kayak gue nyari blimbing. Ini sebenarnya dari serat isinya itu. Jadi gue ngevisualinnya dari bulir-bulirnya yang pas lagi diperes kayak gitu. Oh iya. Ini bentuk graphic patternnya kayak elemennya gitu. Ya pokoknya yang gue ambil tuh dari bentuk patternnya terinspirasi dari bentuk bulir-bulir dari zat di sirup belimbing ini sendiri. Nah itu dia, gue sempat lupa karena ada tulisannya. Oke, terima kasih. Oh iya, oke. Belimbing. Oke, semua orang ada kesalahan. Kita nggak perlu ngomong gitu. Ya, di next aja nggak apa-apa. Ini masih tugas-tugas sih kebetulan. Ini kan. Nah ini apa nih bang? Ini apa? Stationery sama promotion. Waktu itu tugasnya ATL. Iya sampai ATL BTL, above the line sama below the line. Apa tuh penjelasannya terus gue lupa lagi. Above the line itu kayak ini nggak sih yang apa tuh poster? Above the line. Ya. Itu below the line nggak sih? Below the line tuh yang kecil terus kalau nggak salah. Iya below the line poster player gitu kan. Itu Above the line tuh media promosi lah itu. Sebutannya. Gorilla gitu-gitu ya. Tangga. Bangku. Kayak sedikit aset lengkapnya. Interior. Nah, nih baru Gorilla Ad namanya. Gorilla Ad itu apa ya? Gue lupa secara umumnya itu apa. Cuman intinya gue disuruh nge-flash hal yang beda gitu, disuruh kayak ini ibaratnya ini deh ini kayak agak keluar dikit, maksudnya dibikin secara kreatif gitu, nggak cuman yang kan lu biasanya kalau ngelihat
Billboard. Iya, billboard kan cuma rata biasa. Ah. Nah ini kalau misalnya jadi, ini bakalan gue sobek-sobekin gitu keluar, jadi kayak beneran keluar. Maksudnya tuh kayak jadi kayak nunjukin kalau orang lihatnya kayak kerobek tapi sebenarnya nggak robek. enggak beneran kerobek. Gue niatnya bakalan beneran kalau kerobek. misalnya ini ya, kalau misalnya beneran launching gitu. Kalau ini baru nggak mungkin gue retakin gitu. Tapi nggak takut ke bleber gitu kayak ke bawah angin segala macam kayak gitu Ya, kalau itu dirobek mungkin bakal gue pikirin nanti. Oke. Kebetulan ini Masukan juga, aja sih. kebetulan Masukan juga aja. ini cuma tugas ya kan. Suruh Nggak ada pikir yang tahu kan ke depannya kan. Mungkin ada dari blimbing yang mau ini kan nggak tahu juga. Iya, Nah, benar. ini magazine ad ya kayak iklannya gitulah. Majalah gitu ya. Betul iklan di majalah. Nah ini yang gue bilang buat freelance. Waktu itu kalau nggak salah dari senior gue kalau nggak salah ada buat minta, Her lo lagi free nggak? Coba bantu gue dong buat kerjaan gue lagi overload nih. Oh boleh mas, ngerjain apa? Buat biasa kok kayak template doang, ini kan bentuk secara template ya. Itu sih buat Instagram feed. Oke. Nah kalau ini tugas kuliah. Freelance. Oh berarti ini tugas kuliah yang gue duitin. Joki. Iya. Joki. Jadi aja mumpung ya sekalian ini. Iya. Menyelam minum air. Betul. Kembung ya enggak sih itu? Ya sama ini juga nggak terlalu spesial lah. Tapi ada Anis di situ. Spesial sih. Enggak, itu nyari sih di Google. Oke. Enggak. Kalau ini ceritanya panjang sih kalau Boleh tuh. Kalau sampai asistensi sama Pak Nur. Iya, jadi mungkin memang kalau buat nanti mahasiswa desain grafis pasti tahu lah, khususnya di Polimedia Jakarta ya. Iya. Ada dosen yang namanya Pak Nur, dia tuh emang bener-bener ngerubah gua buat secara layouting. Ya, ngerubah gua secara layouting buat ngedesain. Kalau lu tuh harus rapi. Sebenarnya ini bukan yang ini nih hasil akhirnya. Gue lupa, kayaknya nggak gue masukin, bukan yang ini hasil akhirnya. Ini sebenarnya yang dia revisi. Dia pertama ngerevisi kalau emang Jawa bentuknya, emang Jawa visualnya secara warna oranye ya. Dia pertama ngerevisi itu. Yang kedua, lu ngapain nambahin ini nih, nambahin yang mata-mata ya katanya. Kalau nggak ada kepentingan di situ, revisinya kalau nggak ada kepentingan sama sekali buat ya nggak ada arti lah ibaratnya di situ. Jadi desainer tuh nggak usah centil, maksudnya seperlunya aja. Kalau dari klien udah oke, ya udah kayak gitu. Ini benar-benar ngerubah gue banget sih kalau buat secara layouting. Panur ya, itu mata kuliah merencana ya Panur ya. Merencana kalau nggak salah merencana. Nah kalau ini website ini bukan sih, ini waktu pas sama Mas Ogi ini. Di next aja nggak apa-apa. Kalau ini juga tugas sih, kebanyakan tugas-tugas kuliah semua sih. Buat apa ya? Ini tugas kuliahnya iya Mas Ogi apa Mas Ardi gitu, gue lupa, kayak Mas Ardi deh. Jadi ada dosen di desain grafis yang menurut gue emang bakalan ngerubah lu secara apa ya, beneran jadi kayak graphic design gitu. Iya. Kan gue juga dulu buat belajar graphic design tuh secara otodidak ya, dari gue SMK gue belajar sendiri, Photoshop semua segala macem. Ibaratnya nanti gue tuh mikirnya kayak gue udah merasa paling jago aja gitu waktu gue masuk Polmed ya kan. Ternyata gue jumawa banget tuh di situ. Wah, ternyata masih gila, di atas langit masih ada Rafathar, gila. Oke. Bener. Ini direvisi cukup banyak juga sih gue waktu itu sama Mas Ardi buat desain-desainnya. Gak apa-apa, di next aja. Nah ini kalau ini tugas, bukan tugas nih apa? Freelance itu yang job ini juga. Jobs. Iya, job dari Ayo Indonesia apa kalau nggak salah ya, ini kayak ada Ayo deh. Itu dia semacam bola. Gue kan nggak bola banget anaknya, gue kebetulan bukan yang suka olahraga sport gitu, jadi gue cuma disuruh buat desainnya, buat
6 apa kalau nggak salah waktu itu tentang kontennya dia. Gitu sih. Nah kalau ini gue sempet ya adalah hasrat muda-mudawi gitu kan untuk memulai sebuah usaha sendiri. Wirausaha. Iya, benar. Karena gue juga sempat kepikiran mau bikin baju gitu. Lucu. Ya ini gue bikin desainnya sendiri semua segala macamnya buat. Cuman sayangnya kan karena muda-mudawi itu juga naif, terus gegabah, tidak bisa memikirkan plan-plan untuk ke depan. Gagal apa? Sempet udah launching juga, udah semuanya udah jalan. 4 lusin doang kejual. Udah setelah itu mungkin emang gua bukan di sini jalan gua. Mungkin atau belum. Oh, belum. Iya, nggak ada yang tahu nanti orientasi gua ke ini sih, ke apa tuh namanya? Siapa brandnya Arif Muhammad? Billionaires Project. Itu referensi gua. Kenapa nggak Kui Entertainment? Oh beda ya. Beda sih. Beda pemasaran juga beda tuh. Target waktu pasarnya. itu di saat gue lagi ngerilis ini Billionaires Project yang jadi referensi gue. Kayak gitu sih. Ini kan packagingnya juga. Nih sebenarnya masih asal-asalan aja sih. Nah terus setelah dari gue hasrat muda-mudawi, gue coba di hire buat di after class. Tapi ini terrealisasi. Benar-benar terrealisasi yang ini doang. Yang ini. Yang ini enggak. Itu tetap stuck juga. Sebenarnya itu ada dari kampus sebelah, dia nanya, dia tahu gue bisa gambar semua segala macem. Cuman ya karena biasalah umurnya juga sama, tetap muda-mudawi problemnya. Naif. Gak terlalu. Nih kalau ini mural sebenarnya ini hasrat pribadi sih, hasrat visual, lebih ke hobi sama fashion. Passion. No ya sorry my bad. So nggak bisa bahasa Inggris, sorry. Gue di yang tadi gue bilang kan kaligrafi itu sebenarnya awal kenapa gue suka kaligrafi, atau sebenarnya gue tadinya suka gambarnya doodle art ya. Doodle art tuh kayak monster gitu segala macam lah digabungin. Kaligrafi awal gue ngeliat dari ada gue dulu sempat join komunitas, terus gue ngeliat dia keren nih, cuman gue nggak tahu artinya apa. Setelah gue masuk ternyata ada alumni gue yang bisa juga. Gue nanya, minta ajarin kan caranya gimana. Terus dari dia bilang cuma kayak lu beli aja dulu kuasnya segala macem. Oke, gue beli. Terus mas nih gue udah beli semua segala macem, ya udah lu contek aja dulu satu, lu ikutin aja semua. Ya udah gue nyontek, gue ikutin. Nggak masalah buat belajar, lu ngejiplak tuh nyontoh tuh nggak masalah, asal nanti di proses lu berkembang nanti jangan sampai hal itu bakalan tetap sama, jangan sampai jadi kebiasaan. Iya ya. Jadi ya dari hasil yang gua minta ajarin sama senior gua cuman itu doang, 2 kali gua minta ajarin ternyata udah itu ternyata kira bisa sendiri. Bisa ya, ada lagi sih yang lebih keren sebenarnya daripada kaligrafi ini. Maksudnya bukan gua gitu yang lebih jagonya kan. Ada lagi di atas langit. Betul, masih ada langit. That's okay. Ini kalau nggak salah Billie Eilish ya, apa bukan? Betul, Billie Eilish. Nih ilustrasi gabut sih ini. You call me again. Itu sama ada mural lu juga ya? Oh iya, ada gambar kaligrafi juga. Ini itu sih yang gue kayak ngerasa belakang ini maknanya apa. Kayak pasti setiap coretan itu pasti ada maknanya juga kan, artinya nggak sembarang. Tulisan apa tuh? Iya makanya gue dari tadi memperhatikan ini kayak apa sih makna belakangnya ini? Apa ya makna belakang dari sebuah kaligrafi? Biar karya gue yang menjelaskan lah. Gila kayak ini. Tapi kalau saya tidak bisa dijelaskan dengan karyanya gimana? Jadi kan butuh. Iya butuh. Kalau misalkan gue cuma bilang kayak X biasa kayak gitu ntar salah tangkap. Jadi sebenarnya kalau buat kaligrafi itu kaligrafiti ya, ini sebutannya kaligrafi, beda kaligrafi sama kaligrafiti. Sebenarnya ada font ya. Dari setiap personal orang itu punya font kaligrafitinya masing-masing. Kalau di gue juga udah sempat bikin font.
Karena untuk bikin tulisan atau nama itu kadang gue suka mengsong-mengsong, kadang juga suka buka mengsong-mengsongnya tuh kayak ntar ini nggak nyampe, kayak gue udah bikin bundar nggak nyampe bundar, terus cuma nyampe setengah doang. Jadinya ini random sih. Oh, random. Oke. Jadi kalau buat ada yang nanyain ada artinya Random. Itu garis-garis aja lo bikin yang penting harmonis gitu. Betul sekali. Ini kelihatan kayak dapat nih sama Billie Eilish-nya itu sendiri. Enggak sih, kalau buat sama Billie Eilish-nya emang tadinya gue udah gambar Billie Eilish-nya sendiri, cuman itu kayak song ide aja gini, tambahin apa belakangnya gitu ya. Oke. Kayak gitu. Nih ilustrasi ya mudah-mudi lah. Oke. Kayak gitu nggak Kiss bisa me jauh. like I miss you. Ini poster artwork waktu. Tapi gue tertarik sama yang ini sih. Ini nih. Gue ngerasa kayak keren aja. Bisa dijelasin nggak bang? Dikit aja gitu. Kenapa? Tentang kenapa bisa kepikiran kayak bikin font kayak gini, kayak gitu. Iya. Enggak sih, gue nggak lagi anxiety kebetulan pas waktu itu. Ini kalau nggak salah waktu zamannya lagunya Hindia yang bukan Hindia apa tuh? Evaluasi. Bukan evaluasi bukan. yang Satu lagi. iya yang apa sih? Yang Gua lupa. apa? Yang mana? Si tahu tuh gue. Ya pokoknya lagi zaman-zamannya dobrak-dobrak kayak demo-demo DPR gitu dah waktu itu kalau nggak salah, cuman nggak ada hubungannya sama anxiety, itu backgroundnya. Ya, itu deh. Ngerti deh. Waktu itu ada trend design sebenarnya namanya tuh trend desainnya, aduh gua agak lupa sih nama trend desainnya. Pokoknya tuh kebanyakan di tahun 2019 kayak gini nih desainnya. Gue nyoba buat ngikutin aja. Oke. Ada lagi? Instastory. Hampir sama ini buat Instastory aja. Iya SG. Buat Dibayar juga tuh? Enggak sih. Enggak. Ini buat personal artwork doang. Waktu itu gue bikin buat di company. Oke. Kalau mau ada acara gitu. Yoi. Pas banget. Emang karya-karyanya menarik dan gue ngerasa kayak masih hal awam sih, tapi gue ngeliatnya kayak bener-bener wow. Ini ya desain. Gue nggak masukin ini sih. Gue kan ikutan juga sama Fitro ya. Yang buat di Ion, cuman nggak sempet gue masukin tadi di situ karyanya. Setelah dari karya-karya abang-abang sama kakak-kakak, ada gak sih terlintas di pikiran kakak untuk kayak 3 kata yang menggambarkan desain grafis? Apa? Setelah 3 kata kayak Nirmana nggak tahu kan apa gitu. 3 kata yang menggambarkan desain grafis banget nih. 3 kata yang menggambarkan desain grafis. Lorem ipsum dolor sit amet itu 4 kata ya. bisa. Boleh sih kayak itu pengecualian deh. Pengecualian. Gimana tadi? Apa tadi? Lorem ipsum dolor sit amet. Boleh ntar ditulis di sini aja nih. Siapa tahu editing yang mau ngedit gitu. Apa ya? Itu dummy sebelum teks, Tro. Iya, tahu enggak maksud gue apa. Lo apa? Gitu tahu langsung. Yang menggambarkan desain grafis 3 kata apa 3 kalimat nih? 3 kata aja. 3 kata. Apa ya? Apa ya? Ayo. Apa begadang? Begadang. Control S kan, Control Alt S menggambarkan enggak desain Iya, grafis. pen brush apa Pen tool is my passion. Pen tool is my passion. Itu secara pribadi. Apa jadinya? Jadi apa? Jadi tadi ada di kasih. Terus apa? Ini. Apa ya? Dor apa tuh? Kok gue jadi ke artblock sih? Ya. Artblock. Kok jadi artblock sih? Nggak tahu gua art block apa? Art blockchain. Jadi apa? Artblock RTM. Amati tiru modifikasi. Amati tiru modifikasi. Itu pas tuh. Amati tiru. Kalau sekarang Tapi sekarang kayaknya amati tiru mudah-mudahan nggak ketahuan. Mudah-mudahan tidak ketahuan. Jangan. Oke. Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang di rumah nih yang lagi nonton, khususnya buat sobat Degradian?
pesan-pesan ya. Apalagi buat mahasiswa yang baru ngejalanin 1 semesternya ini nih. Ada pesan untuk kayak survive ya atau apa kayak? Lu deh Tro. Ya pokoknya lari dah kalau lu suka desain. Oh, jangan sampai ini ya. Jangan sampai ketinggalan. Enggak, bukan, maksudnya gak usah mending. Bukan memotivasi ya, tidak memotivasi. Motivasi. Oke, Butuh motivasi gitu kan ya. Jangan Gak ada motivasi. Lu lari aja woy, jangan sampai kan. Iya. Enggak bercanda. Gerah ya. Apa ya? Ya pokoknya kuat-kuatin aja deh. Oke. Sama ya kuat-kuatin. Kalau pesan-pesan dari gue buat yang semester 1 atau yang mau masuk desain grafis pengen yang dia pengen gitu di desain grafis gitu. Nggak ada motivasi sebenarnya. Kalau lu emang nggak tertarik di awal atau lu cuma pengen nyoba-nyoba, terus lu nggak tahu arahnya mau gimana, lu nggak ada pakeman, janganlah. Maksudnya lu harus tetap cari pakeman lu sendiri, karena motivasi menurut gue tuh gimana ya, tetap ada di diri lu sendiri. Lu sekuat apapun temen lu ngasih tahu motivasi, sekuat apapun temen lu nyadarin, kalau lu nggak bisa, kalau lu nggak mau bergerak ya nggak bakalan jadi. Tapi kalau yang udah kecebur ya nggak mau harus survive. Bener. Kita bakal bisa karena terbiasa. Jam terbang sebenarnya. Benar. Oke, setelah tadi gue lihat karya-karya abang-abang dan gue rasa memang kita udah sampai di penghujung nih bang. Oh, udah di penghujung ya? Iya, dan benar banget ini perpisahan gue sama abang sama kakak. Mungkin next bakal ketemu di luar dari sini ya. Oh iya. Dan gue makasih banyak banget kakak sama abang udah hadir di acara serasi ini. Mungkin karya-karya dari abang dan kakak bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang lain untuk jadi bahan referensi juga untuk mengembangkan mereka di industri kreatif ke depannya. Gue harap benar-benar bermanfaat hari ini, dan terima kasih banget. Balik lagi kayak sampai jumpa di episode selanjutnya Serasi, di podcast Serasi, sama-sama berkarya dan berkolaborasi. Dadah.